Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita turun dari Sunan Giri, kemudian kita menuju kota Surabaya. Di Surabaya Utara itulah, di tengah-tengah kota, berdirilah Masjid Ampel yang cukup megah, yang dulu asalnya dibangun oleh Sunan Ampel. Lalu sekarang Sunan Ampel itu siapa? Nah, itu yang perlu dikaji. Sunan Ampel itu siapa, dari mana asalnya? Seorang pendai yang bernama Syekh Malik Ibrahim itu berdakwah ke daerah Pakistan. Kemudian di Pakistan dapat sambutan yang bagus, segera menjadi mantu raja di Pakistan. Kemudian dia mendapat gelar azomat, gelarnya. Kemudian dia melanjutkan dakwanya ke daerah Cina sebelah barat. Di situ berdakwah dengan menyampaikan ajaran Islam yang baik, mudah diterima oleh mereka itu. Maka kita tiru bagaimana Rasulullah memaparkan syariat Islam ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk yang jelas dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu, agar para rasul itu menampakkan, memperlihatkan, menawarkan agama Allah itu dengan bijaksana. Tampakkan syariat Islam ini di tengah-tengah agama-agama yang ada di dunia ini, agar menjadi pertimbangan bagi setiap manusia mau beragama yang mana. Tampakkan akidah Islam, tampakkan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Nah, itu kewajibannya. Kemudian Malik Ibrahim itu sampai ke negeri Campa. Nah, sampai di negeri Campa itulah ya, lalu Malik Ibrahim kawin dengan putri Campa, Raja Campa itu yang bernama Candrawulan. Raja Campa itu mempunyai anak dua, satu namanya Candrawulan, yang satu namanya Darawati. Yang Darawati itu dikawin oleh Raja Brawijaya Majapahit yang beragama Buddha. Sedangkan Candrawulan dikawin oleh Malik Ibrahim itu. Kemudian dari perkawinan ini melahirkan Raden Rahmat yang akhirnya menjadi Sunan Ampel itu. Jadi Sunan Ampel itu ibunya dari putri Campa, tapi bapaknya Maulana Ibrahim juga masih sambung dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Malik Ibrahim ini setelah ada di negeri Cina juga kawin dengan anaknya Raja Cina, lalu mendapat gelar Khan. Jadi Maula Malik Ibrahim Azomat Khan itu sebenarnya aslinya gelarnya. Kemudian waktu itu kerajaan Majapahit dalam keadaan krisis. Pemimpin-pemimpinnya banyak yang main judi, pemimpin-pemimpinnya yang senang mabuk-mabukan, pemimpin-pemimpin kerajaan banyak yang main perempuan, banyak yang korupsi, sehingga keadaannya begitu mencemaskan. Akhirnya Darawati yang menjadi istrinya Brawijaya itu
lapor sama suaminya, anak ponakan saya itu bisa memperbaiki akhlak manusia. Dicampak yang mereka akhlaknya tidak beres, oleh dia dijadikan orang-orang yang berakhlak. Kalau boleh perkenankanlah dia untuk datang ke Indonesia. Karena Raja Majapahit sudah kebingungan, diizinkanlah. Maka Raden Rahmat datanglah ke Indonesia. Berdiam di kerajaan Majapahit. Raja Majapahit tidak melarang Sunan Ampel ini untuk menyebarkan agamanya, walaupun dia sendiri tidak masuk Islam, tapi membebaskan Sunan Ampel ini untuk menyebarkan Islam, yang akhirnya kawin dengan putrinya. Karena baiknya akhlak Raden Rahmat, lalu oleh Raja Majapahit Brawijaya dikasih tempat di Delta Surabaya itu yang sekarang disebut Ampel Sunan. Lalu Raden Rahmat dipersilakan mukim di situ dan tidak dilarang untuk menyebarkan Islam, itu diperbolehkan walaupun rajanya tidak menyebarkan Islam demi supaya rakyatnya berakhlak, mempunyai rakyat yang bermoral, yang berakhlak. Nah, disitulah Sunan Ampel mendirikan padepokan pesantren. Nah, itu pesantren yang pertama di Indonesia ini adalah Sunan Ampel itu. Pendidikan yang tertua, pendidikan nasional yang tertua sebenarnya adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren pendidikan yang merata. Di Sumatera ada, di Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Setelah lepasnya dari Sunan Ampel itu, murid-muridnya tersebar mendirikan pesantren-pesantren sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Masih jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia ini. Jadi sudah ada pendidikan-pendidikan Islam pada waktu itu. Lah Sunan Ampel ini termasuk Sunan Wali Songo yang paling tua. Sehingga termasuk Sunan Bonang anaknya jadi Wali Songo, Sunan Derajat anaknya jadi Wali Songo, termasuk juga mantunya Sunan Kalijogo, juga termasuk Sunan Gunung Jati, ada kaitannya dengan Sunan Ampel ini. Nah, inilah sejarah yang akan kita datangi untuk berziarah, sekali lagi berziarah az-ziyaratu al-masyru'ah. Az-ziyaratul al-masyru'ah nahnu nad'u lahu wa la nad'uhu. Kami mendoakan orang-orang yang di kuburan, tidak minta kepada orang kuburan. Tapi kita jadikan tawassul wasilah untuk berdoa kepada Allah. At-tawassul bil a'malis sholihah la khilafa bainal ulama. Tawassul dengan amal soleh tidak ada khilaf di antara ulama, itu semuanya membolehkan, tidak ada yang tidak membolehkan. Yang masalah perbedaan itu at-tawassul bidzat, itu ada perbedaannya, tapi nanti tergantung kepada niatnya. Jadi kita ziarah kubur ini dalam melaksanakan perintah Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Rasulullah, saya yang melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang kalian saya perintahkan untuk ziarah kubur. Setelah imannya para sahabat sudah